marilah kita buka dengan membaca bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, saya ingin bertanya sedikit. Nanti Ibu ingin menjawab ya Bapak Ibu. Pagi-pagi makan kentang. Tak lupa dengan kue talam. Bapak Ibu selamat datang di acara pembelajaran mendalam. Baiklah, untuk melakukan kegiatan pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Sisi badan baju bercampur bahu untuk bangun berbaktiku. Pada Minggu Raya selalu berpihak sama bekerja yang prima. Mari sejahtera cari cita-cita Indonesia kita yang jaya. Ini dimohon duduk. Baiklah Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah kepada Ibu Esti Ningsih. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi menjelang siang ini kita dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap kompak dalam melaksanakan tugas. Salawat serta salam kita sanjungkan kehadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu Dewan Guru SD 4 Pangurjo yang saya hormati, pada hari ini
hari yang sangat istimewa bagi kita sebagai tenaga pendidik di SD 4 Bangunrejo, karena SD kita yaitu SD yang menjadi sasaran dalam perubahan kurikulum. Nah, pada bulan Juli kemarin ya, itu alhamdulillah kita sudah mengirimkan guru-guru untuk mengikuti pelatihan, yaitu hal yang baru yang akan kita sama-sama laksanakan, sama-sama kita jalankan, yaitu tentang pembelajaran mendalam. Bapak Ibu yang sudah ibu-ibu yang sudah diutus untuk menjadi peserta pada pagi hari ini akan memberikan ilmunya dari yang beliau dapat, akan ditularkan kepada kita semua tentang hal baru itu. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan hari ini, yaitu pengembasan, penularan ilmu yang sudah beliau dapatkan, mudah-mudahan dapat kita serap dan bersama-sama kita dapat melaksanakan, karena kita merupakan SD sasaran dalam pelaksanaan penyempurnaan kurikulum. Tidak boleh dikatakan perubahan ya Bu, karena tidak berubah kurikulumnya, hanya disempurnakan. Itu pun hanya mungkin sebagian, dan itu sebetulnya sudah kita banyak yang kita alami, tetapi banyak juga hal-hal yang baru. Dan kepada narasumber, saya selaku kepala sekolah mengharapkan untuk ilmunya dalam membagi, kemudian menjadi garda terdepan dalam perubahan ini di sekolah kita. Semoga kita semua dapat sama-sama berjalan mengikuti aturan, mengikuti arahan, mengikuti juknis yang sudah diberikan oleh pemerintah, dan sama-sama saling mengisi kalau seandainya banyak masih terkendala. Nah, itu saja untuk yang pembelajaran mendalam. Kemudian ada satu lagi yang ini hal baru, yaitu tentang coding dan kecerdasan artifisial ya, kecerdasan artifisial. Nah, itu kita juga sudah mengutus Bu Langgeng selaku guru kelas 5 dan yang menjadi sasaran yaitu untuk kelas 5 sebagai pilotnya, atau untuk sasaran yang pertama ini kelas 5 sudah diikuti juga pelatihannya kemarin. Mudah-mudahan kita nanti walaupun untuk fase-fase yang lain belum melaksanakan, tetapi paling tidak kita sebagai guru itu tahu gambarannya. Coding itu apa toh? Nanti kalau kita ditanya oleh yang bukan guru, paling tidak walaupun kita tidak mempraktekkan, tapi kita tahu gambarannya. Oh, coding itu seperti ini. Kepada narasumber bukan selaku yang mau menyampaikan ya, kami minta ilmunya ya untuk masalah coding dan kecerdasan artifisial ya. Ini untuk kalimatnya asing Pak. Sebetulnya ada bahasa Indonesia Pak. Itu saja, mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan hari ini dapat berjalan lancar ya. Karena tadi belum sempat berdoa, marilah kita bersama-sama untuk supaya kegiatan hari ini berjalan lancar. Mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu acara inti pembelajaran mendalam yang akan disampaikan oleh Ibu Yohana. Pada beliau kami
Kami persilahkan. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di sini yaitu untuk melaksanakan kegiatan kebebasan pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam menuju pendidikan bermutu untuk semua. Mungkin di anak-anak kita itu berpikir apa sih pembelajaran mendalam itu? Pokoknya pembelajaran yang jauh banget kok mendalam. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Apa itu pembelajaran mendalam? Mengapa kita perlu pembelajaran mendalam? Di sini karena untuk melengkapi pendekatan pembelajaran mendalam itu dengan menambah karakteristik praktik pedagogi. Pengertian pembelajaran mendalam. Apa itu pembelajaran mendalam? Pembelajaran mendalam itu merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Gimana terus cara kita menerapkan berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan? Itu yaitu melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan juga olah raga secara holistik dan terpadu. Kerangka kerja pembelajaran mendalam. Kerangka pembelajaran mendalam ini tergabung ada dimensi profil lulusan, ada prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, kemudian kerangka pembelajaran. Dimensi profil lulusan tadi ada 8 yang akan dicapai, yaitu yang pertama keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kewargaan, kreativitas, penalaran kritis, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Kemudian prinsip pembelajaran. Jadi prinsip pembelajaran ada 3 yang merupakan dasar karakteristik pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Dan hal itu juga ada pengalaman belajar. Pengalaman belajar sebagai proses yang dialami peserta didik dalam pembelajaran, yaitu di sini diharapkan nanti peserta didik mampu memahami, kemudian mengaplikasi dan merefleksi. Kemudian kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran sebagai panduan sistematis dalam menyusun desain pembelajaran, yaitu praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Halo. Hai. Ya, Bapak Ibu, tadi kita belajar tentang apa? Pembelajaran mendalam. Terima kasih Bu ya. Pembelajaran mendalam dibungkus dengan apa? 8 dimensi profil lulusan. Apa saja Bapak Ibu? Yang pertama adalah keimanan, kewargaan, kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, dan penalaran kritis. Hampir sama dengan yang sebelumnya, ini ada tambahan yang namanya melengkapi ya Bapak Ibu. Untuk RTP-nya sebenarnya seperti contoh tadi Ibu Mas, hanya bedanya ada yang berbeda dari tadi. Itu panduan untuk membuat RTP atau modul ajar. Yang pertama, nah ini, ya, tentu ada peserta didik, kita mengidentifikasi kesiapan peserta didik terlebih dahulu. Misalkan anak-anak ini sudah siap kemampuannya dari berapa dulu, kemampuan awalnya dulu kita gali dulu. Untuk materi pembelajarannya sudah ada ya Bu Imas. Materi dan dimensi di sini ada dimensi profil lulusan. Ini yang kita tambahkan yang ini. Ini boleh lebih dari 1, tapi tidak semua juga.
Ya, tapi tidak semua juga. Ya, kita bisa memilih ya Bu Mas. Di situ adakah keimanan? Tentu harus ada untuk keimanan. Ya, dalam menuliskan RPP kita, modul ajar kita. Ya, kan segala sesuatunya harus disertai dengan keimanan. Nah, untuk coding dan kecerdasan artifisial, Bu Dwi, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, oke. Di sini saya ingin memaparkan hasil dari pelatihan saya pada saat tanggal 16 sampai tanggal 19 di SMK Muhammadiyah Kalirejo. Biasanya saya mengikuti pelatihan itu kemarin selama 5 hari, ya cukup alhamdulillah banyak kegiatan dan banyak ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan, yang saya perolehkan selama 5 hari. Baik, terkait coding dan KA ini tercetus melalui Permendikbudrismen nomor 13 tahun 2025 tentang pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Kenapa sih coding itu diperlukan? Ya, kenapa coding itu diperlukan? Kenapa istilahnya perlu dipelajari di sekolah? Dikarenakan sekarang dunia kerja itu menuntut orang-orangnya, manusianya itu memiliki skill terhadap literasi digital. Ya, sekarang sudah apa-apa dikirim lewat WA, apa-apa dikirim lewat email, ya, elektronik, surat elektronik. Tuh. Kemudian yang kedua membantu siswa meningkatkan berpikir logis. Ya, jadi siswa itu sekarang ini dengan adanya mungkin kemungkinan nanti semakin hari semakin tahun nanti pelajaran coding itu mungkin pelajaran yang paling diminati. Kenapa? Karena sekarang itu relevan dengan zaman saat ini. Kemudian mengenal dan memahami etika dan pemersaian data yang membentuk karakter kreatif, adaptif, dan solutif. Nah, ini sejalan dengan profil pelajar Pancasila terlebih dahulu, itu yaitu berpikir kritis, kreatif, mandiri, dan berpikir global. Ya, ini sama tadi ya. Jadi ternyata coding itu juga istilahnya sejalan sinergi dengan deep learning atau pembelajaran mendalam. Nah, yang tadi ada olah pikir, ada olah hati, olah rasa, dan olah hati. Coding dan KA itu menjadi sarana belajar untuk apa? Untuk siswa berpikir kritis. Ya, banyak anak ini gini. Contoh yang kemarin saya terapkan itu waktu pembelajaran coding, anak-anak pernah nggak buat teh? Bagaimana sih awal buat teh? Itu ternyata coding. Itu cara membuat teh itu coding. Dari mulai menyiapkan sampai dia memproses, sampai dia selesai menyajikan itu coding. Karena di situ anak diajar berpikir kritis dan logis untuk dasarnya. Terus pembelajaran coding itu tidak harus masuk dalam mata pelajaran khusus, bisa kurikuler, bisa ekstrakurikuler, tergantung. Pokoknya di sekolah ini, di SD 4 ini jam pembelajarannya istilahnya sudah terpenuhi. Ini coding nggak bisa dilaksanakan, maka boleh ekstrakurikuler. Bisa kan istilahnya ekstrakurikuler terstruktur, boleh project kokurikuler lintas disiplin. Nah, di sini penekanan isi dalam pembelajaran. Nah, kalau coding itu, kalau kita bicara coding itu apa? Coding itu adalah penulisan instruksi melalui kode dalam bahasa komputer. Contoh, warna merah kan biasa Ibu, kalau 1 tambah 1 nanti dikasih warna merah 2 kan jawabannya. Nah, itu kode itulah namanya coding. Nah, itu. Kalau kecerdasan artifisial itu kalau dulu bahasanya AI, intelligent artificial, bahasa Indonesianya kecerdasan artifisial. Itu adalah mesin diprogram seperti manusia.
Berarti manusia ini lebih pintar apa lebih dari mesin? Lebih pintar, karena kita yang buat. Nah, gitu. Jadi istilahnya kecerdasan artifisial ini dibuat atau mesin yang dibuat untuk membantu kehidupan kita sehari-hari. Ya contoh sekarang kalau beli online sudah nggak repot lagi, datang ke tempatnya sudah langsung masuk. Ya, ini paling ditunggu-tunggu kan. Terima kasih. Baiklah, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas hadirannya dalam pembelajaran PM ini, dan inilah yang dapat kami sampaikan. Ilmu yang didapat kemarin sebenarnya lebih banyak, Bu, tapi kami nangkepnya hanya kemampuan kami ya Bapak Ibu. Terima kasih. Dari sini apabila